siang. Saya juga Nurdansa. Saya sebagai project manager di Studio Propo. Bagaimana sih caranya untuk mengelola brand atau brand kamu menjadi lebih profesional lagi? Saya ada ini solusinya. Studio Propo ini hadir sebagai digital kreatif ataupun sebagai media kreatif yang mengurus media sosial ya untuk membantu dan mempermudah Anda. Tidak harus pusing. Studio Propo mempunyai manajer, graphic designer, copywriting, content writer. Cukup klik konsultasi, eksekusi, dan buat audiens kamu lebih mengenal brand kamu dengan sosial media yang profesional dan tingkatkan penjualan. Pertama sebagai graphic designer di Studio Propo. Halo, saya Rifki Ahmad sebagai graphic designer di Studio Propo. Baik, kami akan sedikit menjelaskan apa itu desain grafis ataupun grafis design yang kami kerjakan di Studio Propo ini. Kami membuat tata letak, tipografi, dan juga motion grafis untuk keperluan sosial media setiap brand. Bagian desain grafis ini tentunya kami memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, terutama di proyek kami kali ini. Kami diharuskan memiliki kemampuan berpikir kreatif, keterampilan berkomunikasi, menguasai aplikasi desain, dan juga memanajemen waktu. Untuk proses pengerjaannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adit. Dalam proses pengerjaan di Studio Propo ini, kita pertama-tama bertemu dengan klien. Setiap klien kan ada dari guideline-nya gitu, jadi kita menggali informasi tambahan tentang desain yang akan dibuat, mengenai font yang digunakan, warna yang dipakai, dan lain-lain. Selanjutnya kita membuat konsep field layout mood board untuk desain sebulan ke depan dari setiap brand tersebut. Setelah itu ya kita membuat desain yang sebisa mungkin ya komunikatif, menarik, dan mudah dipahami oleh semua orang. Lalu kita mengaplikasikannya di setiap desain yang kita buat, itu mau itu Instagram post, Instagram story, ataupun banner di Shopee dan macam-macam. Jadi setiap brand tuh sebenarnya beda-beda kebutuhannya, jadi pengerjaannya itu beda-beda, cuman dalam pengerjaannya polanya pasti sama gitu, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan mengenai job desk desainer grafis di Studio Propo ini. Halo, nama saya Fadel Muhammad. Saya sebagai video spesialis dan tugas saya itu membuat video dan foto dan ngedit juga. Dan saya suka diajak Rituan, itu sangat menarik juga untuk saya untuk membuat video dari produk-produk kayak gitu. Dan tugas saya itu yang membuat video produk itu buat di IG Reels atau di postingan-postingan. Dan untuk foto itu saya memfotokan produk kayak hijab dan olahraga, baju olahraga kayak sepatu dan lain-lain. Dan ngeditnya itu saya menggunakan Photoshop untuk yang foto. Dan untuk mengedit video itu saya menggunakan Premiere atau After Effects. Ya, segitu saja dari saya. Terima kasih. Saya Deli Raldo Hidayah. Dalam proyek kami Studio Propo, saya bertugas sebagai copywriter. Saya Putri Indiani sebagai copywriter. Tugas copywriter dalam Studio Propo ini nggak jauh beda dari membuat atau menulis konten kreatif untuk digital marketing lainnya, di mana bertujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan, atau menginformasikan sesuatu. Di sini kami diharuskan membuat konten iklan yang kreatif dan semenarik mungkin, menyampaikan pesan dengan cara yang unik dan kreatif yang berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat, memberikan solusi atas permasalahan tertentu, dalam hal ini melalui sosial media, hingga memberikan mereka semangat dan inspirasi melalui pesan kami. Selain itu, bukan cuma jago copywriting untuk meningkatkan penjualan atau membuat iklan saja. Kami membuat konten berita untuk memberi informasi kepada pembaca seputar produk yang kami promosikan.
Misalnya, tentang brand pakaian olahraga. Kami juga menginformasikan tentang apa saja sih materi dan manfaat-manfaat olahraga. Tips-tips agar gak malas olahraga hingga jenis olahraga kecil yang bisa kita dilakukan di rumah. Kata pengantar, puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan keridhoannya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas independent project ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan audiovisual ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah independent project. Selanjutnya untuk daftar isi, yang pertama adalah latar belakang project,
tujuan dan manfaat project, referensi project dan audio visual, deskripsi project, lembar kerja praproduksi, produksi, postproduksi, dan pasca produksi, dan yang terakhir ada analisis SWOT. Latar belakang project. Berawal dari inisiasi Independent Project Studio Provo berdiri bertujuan membantu membangun sebuah brand berkembang dan bertumbuh dalam bentuk komunikasi visual yang profesional dan lekat dengan market brand tersebut. Lalu ada pula tujuan dan manfaat project. Yang pertama adalah tujuan. Memberi peluang bagi pelaku dan perintis UMKM terutama yang masih buta teknologi di era digital. Membangun database market, meningkatkan pendapatan penjualan, dan mengurangi biaya promosi. Selanjutnya ada manfaat. Menjaga komunikasi antara penjual dan konsumen, membantu menghasilkan pendapatan tinggi, menjaga posisi terhadap pesaing. Usaha bisa dikenal tidak hanya di daerah asal dan mudah diakses semua kalangan. Referensi project dan audio visual. Ada beberapa referensi sosial media agensi yang menginspirasi Studio Provo. Selanjutnya, deskripsi project. Secara umum, project ini merupakan sosial media agensi, yaitu agen perusahaan pihak ketiga yang membantu klien untuk merancang, membuat, dan mengelola kegiatan pemasaran atau branding melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun media sosial lainnya. Di lingkungan online saat ini, dengan miliaran pengguna di jejaring sosial, pemasaran akan dibutuhkan oleh bisnis dan perusahaan dari yang kecil hingga besar. Bekerja pra-konten, produksi konten, post-konten, hingga pasca konten, yang meliputi agensi proposal, meeting approach client, content plan proposal, content production, dan post-konten. Kami melakukan riset serta berdiskusi langsung dengan pemilik brand yang mendalam terkait konten. Selanjutnya setelah itu kami menganalisa perkembangan dan menyajikan sebuah data hasil dari pengelolaan akun Instagram. Lalu kami melakukan optimasi konten berdasarkan analisa yang sudah dilakukan agar mendapat jangkauan yang lebih luas. Yang terakhir ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kami memiliki tim yang solid dan ahli dalam job desk masing-masing. Memiliki banyak pilihan layanan sosial media, hubungan baik dengan klien, harga yang ramah dan variatif untuk kalangan perintis usaha, dan terdapat berbagai pilihan paket sesuai jenis bisnis dan minat klien. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Masih banyak UMKM yang belum paham seberapa bermanfaatnya menggunakan digital marketing untuk menaikkan nilai jual mereka. Relasi klien yang masih sedikit. Kami hanya memiliki 6 anggota, sehingga rentan ketika salah satu anggota sakit atau ada kendala. Kurangnya biaya operasional. Lalu ada opportunity atau peluang. Teknologi yang terus berkembang, sehingga para pelaku UMKM mulai berinovasi untuk mempromosikan bisnis mereka melalui media digital. Naiknya minat masyarakat untuk berbelanja online. Dan belum terlalu banyak agensi digital marketing yang affordable dengan pelaku UMKM dengan kualitas baik. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Kompetitor agensi digital marketing yang telah lebih dulu memulai. Kompetitor yang sudah dipercaya oleh klien. Para pelaku UMKM yang memiliki digital marketing sendiri dan adanya krisis kepercayaan klien terhadap agensi kami.
Oke, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Ridwan Nudiansa. Saya di sini sebagai program manager. Saya mewakili teman-teman. Terima kasih Independent Project. Saya sendiri sangat antusias, rekan-rekan semua sangat antusias karena ada mata kuliah Independent Project ini. Mata kuliah Independent Project menjadikan diri kita sebagai individual yang sangat kreatif, membangun sebuah karya atau ibarat kata nilai-nilai yang ibaratkan untuk kedepannya suatu saat nanti ataupun secara perlahan perkembangan diri yang begitu signifikan terhadap suatu karya ataupun suatu proyek. Saya sebagai program manager di sini mewakili rekan-rekan semua. Terima kasih dengan mata kuliah Independent Project dan semester 6 ini untuk mengubah satu pengalaman yang begitu benar-benar saya antusias, dan semoga kedepannya Studio Propo ataupun yang saya bangun ataupun yang saya buat project ini bisa berkembang di lain hari atau di lain besok. Kita ingin mengembangkan diri per individu masing-masing. Dari anggota menyampaikan kepada saya mewakili, mungkin kedepannya terus saya dan anggota yang lain semangat menjadikan sebuah karya yang begitu besar dan mempunyai nilai ibaratkan digital marketing, yaitu ibarat digital marketing bisnis, dan menjadikan sebuah perusahaan yang begitu besar. Mungkin saya sendiri dan anggota lain banyak terima kasih. Cukup sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.